Karir 1. Rais Amjamiyah Ahlit At-Tarika Al-Mutabaro An-Nahliyah tahun 2005 sampai tahun 2010 periode kedua. 2. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, tahun 2005 sampai tahun 2010. 3. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Pekalongan, tahun 2005 sampai tahun 2010. 4. Paguyuban Antar Umat Beriman, Panutan Kota Pekalongan. Kisah teladan. Meski secara nasab beliau keturunan Nabi Muhammad, tak pernah sedikit pun ada rasa sombong, meremehkan orang lain, termasuk non-Arab, ajam. Selain didikan keluarga, sejumlah kiai yang pernah menjadi gurunya turut andil besar dalam mencetak kepribadiannya. Abahnya, Habib Ali, juga pernah nyantri pada Mbah Soleh Darat, Semarang. Jadi dalam keluarga beliau tak ada lagi istilah Arab non-Arab. Seperti difirmankan Allah, yang penting kadar ketakwaannya. Hal ini pun ditanamkan Abah pada beberapa habaib yang lebih junior, kata Kiai Zakaria. Dari sini tak mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari Abah selalu menggunakan bahasa Jawa, bukan Indonesia apalagi Arab. Baik kepada santri maupun tamu yang dikenalnya. Abah itu sudah Njawani, cenderung Jawa, bukan Habib yang eksklusif. Semua orang dan kalangan merasa dekat dengan beliau, karena Abah tak suka penghormatan yang berlebihan. Berapapun jumlah orang yang ingin bersalaman, dilayani. Beliau malah tidak suka pengawalan khusus. Beliau sangat egaliter, merakyat, timpal salah seorang dekatnya. Tamu Habib memang datang dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah, anggota dewan, pengusaha, seniman, artis hingga rakyat jelata. Namun begitu beliau tak pernah membeda-bedakan. Dengan tekun Habib mendengarkan satu persatu permasalahannya untuk kemudian memberikan solusinya, sehingga mereka pun pulang dengan perasaan puas. Habib Lutfi memang seorang yang dikenal gampangan, tidak suka ruwet, apalagi neko-neko. Rumahnya 24 jam siap menerima tamu, dari orang biasa sampai pejabat. Lah, pernah Bapak Kapolwil bertamu ke sini, malah diajak ikut rapat panitia maulid di luar. Terang saja panitianya yang kalang kabut. Tapi justru di situ nampak tidak ada perbedaan, sambung Zakaria tertawa kecil. Beliau pun tak segan-segan ikut mengatur hal-hal yang dinilainya belum beres, secara spontan. Misalnya mengatur barisan yang sulit diatur, untuk itu beliau rela turun dari panggung, meninggalkan para undangan dan tamu terhormat. Ketika seluruh warga Pekalongan disibukkan dengan digelarnya Pekan Batik Internasional, pada saat acara seremonial pembukaan, di mana Wakil Presiden hadir, justru Habib Lutfi memilih pergi ke Surabaya, menjadi penceramah pada peringatan Hail Sunan Ampel. Bukan apa-apa, undangan dari panitia Hail Ampel sudah lama, jauh hari sebelum undangan Pekan Batik datang, ujar Zakaria. Bahkan beberapa saat lalu, beliau rela harus bolak-balik Pekalongan Semarang, demi menghadiri undangan santrinya yang kebetulan bekas napi, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi Abah sangat menjaga. Terlebih yang mengundang adalah mantan pentolan Bromo Corah, yang kemudian insaf dan minta diaku santri oleh Abah. Makanya Abah begitu memperhatikan. Sampai-sampai begitu masuk Jawa Tengah, beliau dikawal dari Polwil. Selain dalam rangka menyenangkan orang, ide Kahalus Surus itu juga menjaga nama baik sang santri di depan masyarakat setempat, jelas Zakaria. Untuk itu yang mengherankan sekaligus membanggakan adalah kondisi fisik Habib Lutfi yang selalu fit meski sebagian besar waktunya terpakai untuk pergi keluar kota, demi dakwah Islam, khususnya tarekat. Abah fisiknya luar biasa, jarang sakit meski aktivitasnya cukup tinggi, padahal makan saja tidak teratur, komentar Ketua PCNU Kota Pekalongan H. Abul Mafahir suatu ketika, sembari menjelaskan kekagumannya, Habib itu betah duduk berjam-jam hanya untuk sekadar ngobrol dengan para tamunya. Malah kadang, tamunya itu tidak beliau kenal, tambahnya. Selama 40 tahun menjadi santri Habib, imbuhnya, hal yang patut ditiru adalah keikhlasannya. Habib Lutfi tidak pernah membeda-bedakan asal-muasal santri. Sehingga ratusan tamu yang datang ke kediamannya setiap hari, selalu dilayani dengan sabar dan penuh kesungguhan. Kadang mereka harus menunggu berhari-hari jika Habib sedang berada di luar kota, ujarnya. Hingga kini, tak sedikit jabatan dan kedudukan yang diembankan ke pundaknya. Tapi itu semua tak membuat Habib merasa capek, merasa berat apalagi merasa terbebani. Jabatan yang pernah dan sedang disandangnya adalah Ketua Umum MUI Kota Pekalongan, sekaligus Ketua Umum MUI Jawa Tengah. Beliau juga dipercaya menjadi penasihat utama KBIH Asalamah Pekalongan.
Di samping seorang mursyid tarekat Syazaliyah, beliau juga didaulat menjadi mudir aam dari Ahli Tarika Al-Mutabaro An-Nahliyah, salah satu badan otonom NU, selama 2 periode, yaitu sejak tahun 2000 sampai tahun 2010. Secara kebetulan, kedua muktamar yang menghasilkan keputusan itu digelar di Pekalongan. Selain itu, beliau membentuk panutan paguyuban antar umat beragama Pekalongan, dan kemudian dipercaya menjadi ketuanya. Ini dilakukan melihat Pekalongan adalah satu daerah yang rawan konflik. Dikisahkan, saat terjadi aksi perusakan dan pembakaran rumah serta fasilitas lainnya miliki keturunan Cina di Pekalongan 20 tahun silam, tepatnya pada 20 November 1995, semua kiai Pekalongan angkat tangan. Maklum saja, pemicunya adalah dirobek-robeknya Al-Quran oleh salah seorang keturunan Cina, yang kemudian diketahui bahwa orang itu mengalami gangguan jiwa. Pada saat genting itulah, di saat semua tokoh kewalahan, bahkan tak mampu mengatasi keadaan, Habib Lutfi tampil dengan pernyataan singkatnya, "Saya tidak rela kalau santri saya ikut-ikutan aksi perusakan itu." Pada saat itu banyak kiai tersentak, gimana tidak kaget? Habib Lutfi membuat langkah yang melawan arus, komentar Zakaria sambil membuka buku hariannya yang mengisahkan kejadian itu. Tapi nampaknya ungkapan beliau yang singkat itu sangat mujarab. Sejak itu, berangsur-angsur kondisi keamanan kota Pekalongan kembali membaik. Kalau kemudian Habib Lutfi dipercaya memegang banyak jabatan, itu karena dalam dirinya tertanam kepribadian sebagai muslim ideal. Selain memiliki jiwa kepemimpinan, beliau dikenal memiliki kapasitas keilmuan tinggi, termasuk ilmu pengetahuan umum. Dikisahkan, suatu ketika beliau diminta memberi ceramah agama dalam acara berkaitan dengan dunia pertanian. Ternyata yang disampaikan bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pertanian. Sampai orang dinas pertanian terkagum-kagum, bahkan lalu bertanya bagaimana caranya menyuburkan kembali tanah yang terlanjur kering, kisah Zakaria. Maka, Habib pun menjelaskan solusinya, lengkap dengan referensi ilmiah dalam ilmu pertanian. Begitu juga bidang-bidang lainnya, seperti perikanan. Dalam satu kesempatan beliau menandaskan, baginya jabatan merupakan amanah dan tidak bisa diminta-minta. Kalau dipercaya menduduki jabatan, dimanapun tempatnya, dirinya menyatakan siap. Tidak harus jadi ketua, sehingga kalau tidak jadi orang nomor 1, emoh menjabat. Artinya, pengabdian dan perjuangan dapat dilakukan seseorang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Penghargaan berdasarkan The Muslim 500 yang diselenggarakan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center Aman, Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan merupakan salah satu tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Peringkat beliau diantaranya tahun 2021 menduduki peringkat ke-32.